Setiap hari akan menjadi satu pengalaman yang menggairahkan bagi setiap orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang terkasih, para pendengar di mana saja berada. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, sebuah peringatan akan pengalaman para murid Yesus di mana ketika menerima Roh Kudus, mereka berubah menjadi pribadi baru yang berani dan setia dalam mewartakan sukacita Injil. Sebelum Yesus naik ke surga, para murid dipercayakan sebuah tugas untuk mewartakan sukacita Injil, membaptis semua bangsa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah satu tugas yang mulia, satu tugas yang menuntut agar dilakukan segera. Namun mereka belum memiliki keberanian, kehendak yang cukup untuk memulainya. Hari Raya Pentakosta menjadi titik balik yang amat menentukan karya dan pewartaan para murid selanjutnya. Dengan menerima Roh Kudus, mereka diubah secara total dan menjadi manusia baru. Apa sebenarnya terjadi dengan para murid itu? Dan apa penyebab terjadinya perubahan total dalam diri mereka? Penyebab pertama adalah mereka menerima Yesus sebagai pusat kehidupan. Sebelum mereka menerima Roh Kudus, walaupun pernah hidup bersama Yesus, mereka belum menerima Yesus sepenuhnya sebagai pusat kehidupan mereka. Ini ditandai dengan kecenderungan mereka untuk lebih menuruti keinginan manusiawi mereka sendiri. Juga dikuasai perasaan takut dan gelisah. Namun, sejak mereka semua dipenuhi Roh Kudus pada Hari Raya Pentakosta, cara hidup dan tindakan para murid Yesus diubah secara total. Hal ini diceritakan dalam Kisah Para Rasul. Mereka berani menjadi saksi Kristus kepada orang yang berkumpul dari tempat yang berbeda dan bahasa yang berbeda pula. Para murid berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Meskipun demikian, Petrus dan kawan-kawan sama-sama membicarakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah melalui diri putranya Yesus Kristus. Melalui pembaptisan, setiap kita juga telah menerima Roh Kudus, dan ketika kita menerima Roh Kudus yang sama, maka kita juga menerima Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Mari kita belajar dari hidup Santo Paulus. Roh Kuduslah yang mengubahnya dari penganiaya jemaat Kristiani menjadi pemimpin jemaat Tuhan. Roh Kuduslah yang mengubah Paulus dari seorang antikristus menjadi murid yang taat dan menerima Yesus dalam kehidupannya. Roh Kudus itu juga menjadikan dia sebagai pewarta unggul yang dengan berani berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan." Dan di lain tempat dia katakan, siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau penganiayaan atau kesesakan, kelaparan atau ketelanjangan, atau
bahaya atau pedang. Siapa yang memisahkan? Tidak ada orang yang memisahkan aku dari kasih Kristus. Bagi Paulus, dengan menerima Yesus sebagai pusat kehidupannya, maka tidak ada lagi hal yang ia takutkan. Ia sungguh-sungguh percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam Kisah Para Rasul ada sebuah kisah tentang Stefanus, seorang martir Kristen yang pertama. Dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 54 sampai 60 di hadapan anggota Mahkamah Agama Yahudi. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus memberikan kesaksian tentang Yesus. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mendengar kesaksian itu, para anggota Mahkamah Agama berteriak dan menyuruh agar dia diseret ke luar kota lalu melemparinya dengan batu. Stefanus menerima penghukumannya dengan tegar sambil berdoa bagi mereka, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Keberanian dan kebesaran hati ini diperoleh Stefanus karena ia dipenuhi oleh Roh Kudus dan ia menerima Yesus sebagai pusat kehidupannya. Semua orang kudus hidupnya demikian. Jika kita mencermati kehidupan mereka, maka kita melihat bahwa mereka semua dituntun oleh Roh Kudus. Santa Teresa dari Avila, seorang guru doa dalam gereja Katolik, mengajarkan kita bagaimana caranya berdoa dengan benar berdasarkan pengalamannya sendiri. Pengetahuan ini tidak ia dapat dari bangku pendidikan, melainkan diilham oleh Roh Kudus. Kehidupan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus sejak masa kecilnya juga bertumbuh dalam kerohanian berkat bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus yang membentuk kesadaran dalam dirinya untuk mencintai dan mengabdi Tuhan melalui cara-cara yang sederhana dalam cinta yang besar. Saudara-saudari, para pendengar yang saya cintai, dengan menerima Roh Kudus, selain kita menerima Yesus sebagai pusat kehidupan kita, kita juga mesti menjadi saksi pelaku dalam menjalankan karya-karya Roh Kudus. Yang pertama adalah pembaruan. Kita sering berdoa begini, "Datanglah Roh Kudus dan baharuilah seluruh muka bumi." Dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 8, Yesus katakan, ketika Roh Kudus datang, Ia akan mengingatkan kita tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Terkadang kita tidak menyadari dosa dan kesalahan kita, atau bahkan tidak mau memperbaiki diri kita. Jika kita sungguh-sungguh dibimbing oleh Roh Kudus, pasti kita akan menyadari dan mengakui kesalahan dan dosa dan kelemahan kita. Dengan demikian akan terjadi satu pembaharuan dalam diri kita masing-masing. Yang kedua adalah pengudusan. Kita semua dipanggil menjadi orang kudus, kata Santo Paulus. Maka setiap hari hendaknya kita berdiam dalam Kristus dan melakukan apa yang dikatakan kepada kita. Roh Kudus memberikan karunia agar kita dapat tinggal dalam Kristus dan menjadi terang dan garam dunia. Sebagaimana
Terang dapat menghilangkan kegelapan dan garam membantu mencegah kebusukan. Kita yang telah menerima Roh Kudus diharapkan mampu menerangi kegelapan dunia dan menyucikannya dari kebusukan sikap-sikap manusia. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita seperti sedang berjalan dalam gelap. Kita semua berada dalam situasi yang tidak menentu. Namun kita percaya bahwa terang Kristus akan mengantar kita ke satu kehidupan baru yang bahkan kita tidak pernah pikirkan. Karena itu kita harus mengubah cara pandang kita terhadap sesama. Mau tidak mau kita harus saling membantu, saling peduli satu sama lain, saling berbagi dalam keterbatasan kita. Dengan saling menanggung beban dan merasakan kekurangan orang lain, serta membagi kebahagiaan satu sama lain, maka dunia akan menjadi satu keluarga besar yang tengah sama-sama berjuang untuk pulih dan bangkit kembali. Dengan cara ini kita akan dibawa selangkah lebih maju di jalan kekudusan. Sebab menjadi kudus tidak berarti bahwa kita harus pergi dan lari dari kenyataan dunia ini, melainkan justru harus terlibat secara aktif dalam pengalaman dan kenyataan yang dunia ini hadapi. Akhirnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Semoga Tuhan memberkati. Menjadi